Kalau kami masih percaya akan janji Yesus akan datang menjemput kami. Kalau Bang Kores nggak percaya, urusanmu, matilah engkau dalam dosamu, kata Yesus. Dia gini loh, orang percaya tuh ada bukti gitu loh. Apa buktinya tuh apa gitu loh? Percaya, Filipus. Kalau misalnya mentaati dan melanggar, ya nggak perlu Tuhan turun terus nebus dosa. Nggak perlu sampai segitunya. Kenapa sih Bang Kores ini yang seot? Yesus datang turun menebus dosa. Siapa rupanya Bang Kores? Sampai kau masih anak kecil, kau sudah Ukti Natalia, pernah nggak waktu zaman Kristen mikir gitu, kalau memang Yesus itu menebus dosa waris, menebus dosa yang dilakukan oleh Adam, kenapa Yesus nggak turun zaman Adam, disalib zaman Adam, nebus dosa zaman Adam? Yang para laki-laki diam dulu. Aku dulu berhadapan sama si Uti ini. Ayo kita. Pertanyaan gua dihindari mulu. Udah lanjut silakan Ukti Natal. Iya. Ukti Khadijah salah. Gimana? Aku boleh Kenapa ngomong dulu sampai nggak nih? kenapa sampai setega itu dirimu meninggalkan Yesus yang akan datang kelak? Waduh, Ibu Darni bilang saya meninggalkan Yesus, Bu Darni. Iya. Gimana bisa ceritanya dibilang aku ninggalin Yesus, Bu? Tapi kamu katanya sudah mualaf. Iya, mualaf. Nah, sementara yang datang memberikan keselamatan adalah Yesus kelak. Sekarang kau tinggalkan dia. Kau tidak mempercayai lagi dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Dasar apa kau itu? Secepat itukah engkau melupakan Tuhanmu itu? Yang luar biasa itu yang akan datang menyelamatkan engkau? Luar biasa Dia memang akan Yesus datang itu luar bersama. biasa banget Dengar ya, memang. Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Bayangkan itu, siapa berani nabi berbicara seperti itu? Siapa berani manusia berbicara seperti itu? Kalau nggak dia adalah Tuhan. Aku bayangin nih, aku bayangin nih. Jawab dulu itu. Iya. Ada kandungnya ini perkataan Yesus itu? Suruh jawab nih, ngomong mulu nih, gimana sih nih Bu Darni nih? Berdoa kepada Tuhan yang menciptakan dia. Aku ngikutin Yesus. Terus dibilang apa lagi? Nuduh apa? Yesus yang memberikan keselamatan. Bu. Udah bisa aku ngomong? Belum bisa. Tadi Dijemput. Kan belum datang Yesus. Nah itu belum datang bilangin. Nebus dosa delay. Jemput murid-muridnya delay juga. Orang Kristen Bang Kores, makanya kami tetap yakin bahwasanya kami akan kembali hidup kekal jika kami nanti mati, dan jika selama hidupku melakukan kebaikan dan kebenaran, maka setelah Yesus nanti kembali datang, maka saya akan diangkat ke kerajaan surga. Iya, diangkat ke kerajaan sorga. Mati dulu tapi berarti apa? Gagal penyaliban. Matilah dulu. Dosa waris nggak gagal ditebus dosa waris. Bodoh banget sih Loh, dosa waris maksudnya sewaktu Adam dan Hawa itu pertama kali berbuat dosa, tetapi karena sudah menebus manusia dari dosa supaya memperdamaikan manusia itu kepada Allah, maka Ya kalau damai harusnya nggak merasakan kematian. Harusnya gitu, nggak merasakan kematian. Gagal ini penebusan. enggak kok gagal. Bagi kalian, kalau bagi kami enggak gagal. Neneknya Budi Armi udah meninggal. Ya bodoh kue. Iya. Kamu bodoh banget sih. Iya gagal berarti. Orang-orang masih merasakan kebinasaan. Nanti dihidupkan. Bang Kores, nanti dihidupkan yang meninggal Ya semua itu. agama juga gitu. Semua agama juga gitu. Nanti akan hidup kembali gitu. Biasa itu. Seperti itu, ya udah lakukan. Islam ada akhirat, Yahudi ada olam haba gitu. Apa bedanya gitu? Ya udah, kalau memang benar, kalau samanya pelajaran itu, mari kita sama-sama mencapai keselamatan itu. Waduh, gitu ngajak loh. remis. ngajak remis. Kalau udah ngajak remis susah ini. Ya udahlah. Ayo, kita Intinya gitu capai Budi Armi. Aku tuh bingung tuh gitu Budi Armi. keselamatan itu. Iya, kalau aku udah nemuin alhamdulillah gitu. Nah, Bang Kores, iya. kita nggak mau di dunia ini kan Bang Kores selama-lamanya kan? Nggak mau. Ya, Menderita. cuma kan janjinya Yesus itu tidak akan merasakan binasa. Taunya orang Kristen binasa semua. Nanti bangkit lagi, kan? Ya bodoh. Apa Bukan dong? binasa, maksudnya mati sementara, beristirahat sementara karena sudah selesai umurnya. Di mana Yesus menjanjikan kamu akan hidup sehidup selamanya tapi mati sementara dulu? Ada nggak? Kan sudah dikatakan
Akulah kebangkitan. Yohanes 11 Walah, ayat walah, 20. buset ini jauh banget ini. Akulah kebangkitan Loh, kok jauh? Emang dan benar. hidup. Udah, siapa Ah. yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Itu janjinya. Udah ada yang hidup lagi? Ya. Loh, nanti belum saatnya. Waduh, janji caleg lagi ini. Aduh, susah. Nggak bisa gue percaya janji-janji caleg. Nggak bisa, nggak bisa. Nah, mereka itu. nggak bisa. Itu dia, Bang Janji-janji Kores. caleg. Percaya padaku akan hidup. Mati seminggu lah minimal, mati seminggu. Ya saya hidup lagi karena saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Benar, Mi. Enggak ternyata. Bang, Sampai sekarang masih mati. Datang Bang Bang, Kores. penuh. Kita belum Nah itu tahu. lagi gitu. Udah itu lagi yang bikin bingung. Udah diberi kuasa sorga dan bumi, pergi, malah pergi. Udah dikasih kuasa malah pergi. Dikasih kuasa surga dan bumi. Nanti akan datang kepadamu roh kebenaran. Woi, mangkir dari tanggung jawab. Udah dikasih kuasa nyuruh orang lain. Oh, Darmi udah biar Nah mereka itu, nggak ngerti. itu Mereka kesalahan nggak kalian satu. Kalian bilang ngerti Yesus mereka. itu tidak bertanggung jawab. Lah iya. Sekarang di mana dia? Sekarang di mana dia? Di mana dia? Enggak ada di muka bumi ini, Bang Kores. Nah itu dia Yesus gitu. itu tetap Manusia hidupnya di kerajaan- sorga, di bumi manusia. Manusia di bumi. Nah ngapain Yesus di sorga? Ngapain? Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus kembali ke Ngapain di asalnya. sorga? Weh, Bang, Iya, lu bodoh itu banget sih, Bang. kerajaannya. Di sana Ngapain di tempatnya. sorga gitu? Nah kalau kerajaannya di sorga, diam di sorga aja. Nggak usah invasi bumi. Ya. Nah, Bumi itu udah dia ada tuh. wilayah-wilayahnya. Nggak usah lu menjajah. Kerajaan sorga nggak perlu menjajah bumi. Diam aja di sorga sono. Jadi pelajaran kami orang Kristen seperti Wakilnya itulah Wakilnya iman Bu kami. Darmi. Jadi kami Wakilnya udah yakin ada, dan pendeta. percaya jika nanti kami meninggal, kalau kami percaya dan melakukan kebaikan dan kebenaran, kami akan diselamatkan, dan jika nanti Yesus datang, maka aku akan diselamatkan dan dibawa Nah ke itu dia. kerajaan. Konsepnya tuh nggak dapet gitu loh. Nebus Adam aja telat. Nebus Adam aja dari dosa waris telat. Apalagi nebus orang-orang zaman Kita, Bang sekarang. Kores, kalau pelajaran kami seperti itu, Bang Kores. Itu dia. Makanya pelajaran ini kan bisa dikritisi. Nah, kritisinya itu bagian sini gitu. Nebus Adam aja telat 4.000 tahun. Nebus Adam. Abang, lu Gimana bodoh banget sih, Bang. gimana mau dipercaya janjinya? Loh, itu kan Kores yang nggak mempercayai. Kalau saya percaya, janjinya itu akan Percaya ada. telat. Pasti. Pasti. Coba. Ya, 300. sekarang ini coba ini yang berikutnya ini janji-janji caleg nih. Sekarang gua akan open cam, kita lihat lagi di sini Bu Darni ya. Aku nggak mau open cam, bosan. Enggak, Bu Darni nggak usah open cam. Abang, lu pertanyaan ngawur lu. Yang mana? Bagian mana, my brethren? Lu sekarang Muhammad janji apa? Oh, Nabi Muhammad menjanjikan kami, walaupun Apa? kami yang beriman ini ada di neraka, Apa? Nabi Muhammad akan mengeluarkan kami dan memasukkan ke surga. Wah, Ada nggak wow. janji seperti itu di Kristen? Orang Muhammad aja mati aja bilang nafasnya di Apa tangan kata Isa Nabi Al-Masih kok. Muhammad? Walaupun aku Lah, masih Nabi Musa alaihissalam meninggal, Nabi Yahya meninggal, semua nabi meninggal. Ada masalah apa? Artinya misinya beres. Yesus remedial, harus turun lagi dia. Kores, dengar dulu. Tahu Lele. apa kata Nabi Muhammad? Ini tunggu. Sini. Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak, begitu juga dengan engkau. Kalau Yesus kan Nggak tidak. ada. Yang nggak tahu apa-apa itu Yesus. Yesus hari kiamat aja nggak tahu. Nah ini ya kita baca di sini. Ini janji caleg nih, lihat nih janji caleg. Yang datang siapa? Yesus Ini, lihat ini. atau nabi-nabi yang lain? Iya karena Yesus itu banyak yang fitnah gitu. Yesus kata orang Yahudi matinya dirajam, kata Kristen matinya disalib gitu. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Nah ini nih kita baca ya, Yohanes 1:48 sampai 51. Kata Natanael kepadanya. Ini dengerin. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Itu nanya ke Yesus ya. Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ditambah lagi sama Yesus nih janjinya nih. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini sampai tahun 2023 ya, belum pernah kejadian. Belum pernah kejadian ini. Bang Kores, akan tiba waktunya. Biar tahu Bang Kores. Natanael udah jadi pertalit. Yesus belum turun naik sama malaikat-malaikat Allah.
Bang Kores, Tuhan menunggu pertobatan manusia yang sempurna. Tuhan itu tidak suka manusia itu masuk ke dalam neraka. Tuhan Nathanael itu udah tobat, udah tobat Nathanael. Tuhan itu menginginkan Ini belum manusia- datang-datang Yesus, belum datang-datang. Banyak lagi yang menolak Yesus, Bang Kores. Masih banyak Lo menolak apa Yesus. hubungannya sama menolak? Yesus janji Nathanael bakal melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini Nathanael dijanjiin itu loh. Ini sampai Nathanael jadi pertalit. Enggak ada, enggak kejadian. Oi. Nanti kelak setelah Yesus datang, maka kita akan menyaksikan para malaikatnya ada di sana. Oke, Nathanael masih hidup sekarang ya. Oi. Belum saatnya Benar. Yesus datang, Bang Kores. Iya, Tunggu, Nathanael, Sam. ini Nathanael lihatnya kapan? Kapan lihatnya? Atau masih hidup sekarang dia? Berapa juta cucunya tuh? Ya, sudah mati dia, Bang Kores. Nah, terus Itu kenapa kan ini sudah- kenapa nggak kejadian janjinya ini? Belum tiba saatnya. Belum Ya kalau datang gitu nggak usah Yesus. janji. Inilah Kenapa nggak argumen janji? gue yang dulu itu. Jangan menuhankan sesuatu yang omdo, yang omong doang. Bang Kores, ini Alkitab kami percaya akan janji Yesus. Ya ini mana Nathanael dijanjiin ini? Mana? Mungkin belum pada saatnya dia menyaksikan itu. Nanti kelak. Ya kalau misalnya belum saatnya jangan janji. Jangan janji. Nggak bisa gitu dong. Harus dijanjikan keselamatan kepada manusia. Ya terus mana? Udah ditebus belum ini? Udah digenapi belum oleh Yesus utang janjinya ini? Kan Yesus belum datang. Ya kalau gitu nggak janji, kalau gitu gagal janjinya, gagal nebus. Ini sama aja kayak ini yang apa Kristen sering ngomong itu Yesus menebus dosa. Yesus menebus dosa. Bang Kores. Nah, Kami Yesus jelas- menebus dosa. Matinya cuma 3 hari dibilang menebus dosa. Orang berzina mati itu selamanya. Yesus cuma nebus 3 hari. Ini ibarat ada orang utang 10 juta, Yesus ngomong mau bayar, dibayarin cuma 300.000. Masih utang orangnya, my bre. Masih utang. Jadi Budi Harni punya utang ke Perah 10 juta. Tenang, Perah, Yesus akan membayarkan hutangku kepadamu. Oke, siap. Nah, Yesus datang. Wahai Perah, ya Yesus, saya akan membayar hutang Budi Harni. Oke, mana? Ini. Dikasih lah. Loh, 300.000 Yesus lunas. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa Yesus lunas. Mana mau gua lunasin utang Budi Harni 10 juta dengan 300.000? Nggak bisa Budi Harni. Ya, Itulah itu kenapa korban penghapus dosa itu lembu, domba, kambing, nggak ada yang bangkit lagi di hari ketiga atau minggu ketiga atau tahun ketiga, mati konsisten, bayar dosa konsisten. Kalau kami masih percaya akan janji Yesus akan datang menjemput kami. Kalau Bang Kores nggak percaya, urusanmu, matilah engkau dalam dosamu, kata Yesus. Dia gini loh, orang percaya tuh ada bukti gitu loh. Apa buktinya tuh apa gitu loh? Tidak percaya Filipus bahwa Apa aku buktinya adalah gitu dia, matilah engkau Filipus dalam dosamu. Kan kata Yesus, Bang Kores gitu. Kalau engkau tidak percaya akan janji Yesus, matilah engkau dalam dosamu. Ya itu, Nah, itu. Yesus tuh jagonya ngehujat doang. Kejadian enggak. Terserah Anda. Itulah maha kuasa itu. Suka hatinya Maha mau kuasa bicara. ngehujat gimana sih? Gak bisa dikomentari kalau Tuhan berbicara. Kadang-kadang Siapa Kristen juga ngomong kayak gini Kristen. Yahudi masih nunggu Mesiasnya sampai sekarang. Masih nunggu Mesiasnya sampai sekarang. Lah Yahudi negaranya udah jadi. Udah jadi negaranya nggak pakai Yesus sekarang. Mesiasnya ditungguin buat apa? Mesias datang, negaranya udah jadi gitu. Kalau iman Kekristenan. kami, memang kami harus Kocak percaya dan yakin akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami yakin 100%, ribuan persen Yesus akan datang. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan manusia. Iya, Di luar bukan perkara datang nggak datang, bukan perkara datang nggak datang. Ini janji-janjinya nggak ada yang ditepatin. Manusia dibilang katanya nanti hidup kalau percaya Yesus. Pada mati, orang Kristen pada mati, sama Udah aja kayak orang non Kristen gitu. Katanya akan menebus dosa katanya. Orang-orang Kristen masih banyak itu ternyata yang masuk neraka kata Budi Harni karena makan babi. Apa janji apa ini? itu kan Semua bagi yang aja. melanggar, Bang Kores, ada ayatnya. Itu dia gitu. Anda kita baca di Yesaya 66 ayat 17.
yang memakan binatang yang kalau menjijikkan konsepnya masih akan masih dibuang ke bertobat, api neraka. ya, Kan kalau bukan konsep dia masih yang bilang. Nah, Itu kalau kita- misalnya mentaati dan melanggar, ya nggak perlu Tuhan turun terus nebus dosa, nggak perlu sampai segitunya. Kenapa sih Bang Kores ini yang seot Yesus datang turun menebus dosa? Siapa rupanya Bang Kores? Sampai kau masih anak kecil kau sudah berani menyangkal Yesus. Siapa dirimu? Lah bukan menyangkal gua mengkritisi. Emang Yesus nggak tahan kritik apa? Apanya yang gua hujat? Iyalah. Dari cara-cara mau berbicara dari tadi. Nggak mana janjinya, mana itunya. Ya kami memang Iyalah. itu kami harus yakin dan percaya bahwa Ya janji. kalau udah cuma yakini saja, percaya saja ya susah gitu, ya susah Udah. kalau udah kayak gitu. Jadi sekarang kita di sini diskusikan agamamu. Ya diskusi itu ya jangan yakini saja, imani saja, ya nggak bisa begitu Bu Derni. Kasih penjelasan yang membuat kita tuh legowo gitu, membuat kita itu lega gitu. Bang Kores, jangan Oh, memaksakan bukan. aku mengikut Bang Kores, tidak bisa. Bukan ngikut, jawab. Bukan ngikut, jawab. Kan pertama nih, kan gue tuh kan selalu menyimak kalau Kristen menjelaskan, iya kita ini hidup ini di dunia ini karena dosa waris, kita mati itu karena dosa gitu, upah dosa adalah maut, dosa itu Iya. dimulai dari Adam yang melanggar perjanjian dan Yesuslah yang membatalkan. Nah, dan di situ tuh timbul pertanyaan-pertanyaan, kalau dosa dimulai dari Adam, kenapa Yesus nggak turun zaman Adam? Nah, tuh kan telolet gitu dibilang. Coba bingung kan kekristenan? Bingung kekristenan kan? Yang Enggak, berdosa Adam bingung. turun Aku zaman paling Herodes. santai Bang Kores, aku Apa? paling santai aku menghadapi Kristen. Sedikit pun aku, setitik pun aku nggak bingung. Biar tahu Bang Kores. Lah, Teman-teman itu, iya. yang bingung, kalau ada teman-teman yang bingung sampai meninggalkan Yesus, itu bodoh, tak belajar dia. Tak Ya udah, membaca kitab. kasih pelajaran dong, kasih paham para mualaf ini. Paham Kenapa? aku, Bu Darni. Tuh, Uhti Natalia tuh. Coba Uhti Natalia, Mualaf coba hadir konsepnya. nih, mualaf hadir. Mualaf Pahami hadir nih langsung nih dialog. Nih aku kasih topiknya ya. Uhti Natalia, pernah nggak waktu zaman Kristen mikir gitu, kalau memang Yesus itu menebus dosa waris, menebus dosa yang dilakukan oleh Adam, kenapa Yesus nggak turun zaman Adam, disalib zaman Adam, nebus dosa Coba zaman kalian, Adam? yang para laki-laki diam dulu. Aku dulu berhadapan sama si Uti ini. Ayo kita. Pertanyaan gua dihindari mulu. Udah lanjut silakan Uhti Natal. Iya, Yang Uhti Wadijah salah. gimana? Aku boleh Kenapa ngomong dulu sampai nggak nih? kenapa sampai setega itu dirimu meninggalkan Yesus yang akan datang kelak? Waduh, Ibu Darni bilang saya meninggalkan Yesus, Bu Darni. Iya. Gimana bisa ceritanya dibilang aku ninggalin Yesus, Bu? Tapi kamu katanya sudah mualaf. Iya, mualaf. Nah, sementara yang datang memberikan keselamatan adalah Yesus kelak. Sekarang kau tinggalkan dia. Kau tidak mempercayai lagi dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Dasar apa kau itu? Secepat itukah engkau melupakan Tuhanmu itu? Yang luar biasa itu yang akan datang menyelamatkan engkau? Luar biasa Dia memang akan ya, datang itu luar bersama. biasa banget Dengar ya, memang. Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan dan dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Bayangkan itu, siapa berani nabi berbicara seperti itu? Siapa berani manusia berbicara seperti itu? Kalau enggak dia adalah Tuhan. Aku bayangin nih, oke, aku bayangin nih. Jawab dulu itu. Iya. Ada oke, aku tanggapannya jawab. ini Tuh. perkataan Yesus Tadi itu? suruh jawab nih ngomong mulu nih, gimana sih nih Bu Darni nih? Coba jawab dulu yang ku bilang itu. Nah, aku jawab ya satu-satu ya. Aku tuh dituduh terus ya, difitnah meninggalkan Yesus ya, difitnah terus dari dulu mualaf itu difitnah ninggalin Yesus. Padahal ya nggak mungkin lah mualaf itu ninggalin Yesus, Bu Darni. Yang ada itu mualaf itu malah nurut apa yang Yesus bilang. Yesus bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus sendiri juga bilang, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya udah kan, aku malah mengenal Yesusnya sesuai dengan apa yang dia bilang. Yesus bilang dia cuma utusan, Yesus bilang Tuhannya itu Allah, terus Esa bukan Tritunggal.
Terus ninggalinnya di mana gitu? Yesus sendiri berdoanya kepada Bapa, dia berdoa kepada Tuhan yang menciptakan dia. Aku ngikutin Yesus. Terus dibilang apa lagi? Nuduh apa? Yesus yang memberikan keselamatan. Bu, Udah bisa aku ngomong? belum Jadi, bisa. Tadi belum. udah bisa. Sabar Bu Darni, sabar. Bu Darni bilang Yesus yang memberikan keselamatan. Sekarang gini Bu Darni, setiap nabi yang diutus oleh Tuhan itu pasti dia menunjukkan cara-cara bagaimana umatnya, kaumnya bisa selamat. Jadi ikutilah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, karena nabi terakhirnya ini adalah Nabi Muhammad, ya udah aku ikut. Jadi saya tuh bukan ninggalin Yesus, justru saya meneruskan apa yang Yesus perintahkan, saya ikut. Karena Yesus itu Muslim, dia punya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan yang mengutus dia. Yesus Muslim. Udah? Iya, Iya, Udah Muslim. boleh aku kan? boleh. Ah. Udah kejang ya, Sekarang udah gini, kejang. siapa tadi nama adik ini? Natalia. Natalia. Ah. Gini Natalia, mana yang Pengikut kau pilih, Kristus. perkataan Yesus atau Muhammad? Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Dengan perkataan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi Natalia, aku nggak tahu kau selamat atau tidak. Begitu juga dengan aku, katanya. Mana kau pilih di antara yang dua ini? Yang sana mengatakan nggak tahu dia selamat atau enggak. Yang sana mengatakan dia pasti tahu akan dikasih tempat kita di kerajaan surga. Disediakannya tempat bagi kita. Mana kau pilih? Seru nih, seru. Aduh, ini dia bilang bandinginnya kalimatnya Yesus sama Harus yang wajib. mana? Ini yang kita besar-besarkan. Nabi Muhammad dengan Yesus. Sekarang mana kau pilih yang tadi yang Iya. berkata itu? Satu Mana mengatakan Saya bisa bantu selamat menjawab atau nggak? tidak? Enggak. Saya boleh bantu Yang menjawab sana nggak? mengatakan, Gini. aku akan menyediakan tempat bagimu di kerajaanku, katanya. Jangan Mana rutin yang lagi recording. Bu Akhiri. Darni, Bu Darni Oh, ini ya, asal oke. pertanyaannya ini sedang membandingkan pertanyaan antara memilih seorang nabi dengan nabi yang lain atau membandingkan Enggak, perkataan yang dua ini tadi, Tuhan. pilih mana? Yang selamat entah kau pilih atau yang memberikan keselamatan? Bentar gini ya Bu Darni, ini karena ada dua perspektif yang berbeda nih dari Bu Darni dan saya. Bu Darni bertanya ini membandingkan Yesus dan Muhammad. Nah jadi Bu Darni ini membandingkan sosok Tuhan atau sosok Nabi atau kedua-duanya sama-sama Nabi gitu loh. Kan kalian membilang kan Yesus itu hanya manusia biasa, nabi. Sementara si manusia biasa ini, yang nabi ini berjanji akan menyediakan tempat baginya di kerajaan surga manusia-manusia. Nah, sementara nabi yang satu lagi mengatakan, aku nggak tahu Natalia selamat atau tidak. Begitu juga fitnah ini, dengan aku fitnah dan ini, kau, fitnah nggak ini, selamat Bu kita Darni. dua katanya. Gini, Bu Mana Darni. kau pilih? Bu Darni gak usah ngotot gitu dari kalau nanya Marah. Gini Bu Darni. Bu Darni ini jadi membandingkan antara Yesus dan Muhammad ya. Kalau Bu Darni tadi membandingkan, tapi Bu Darni sendiri memikirkan. Bu Darni kan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi lucu sih kalau orang yang menanyakan tentang Tuhannya itu dibandingkan dengan manusia yang diutus sebagai nabi, itu lucu gitu. Tapi oke lah, saya menjawab aja deh ya. Jadi gini, kalau di Islam memang Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah seorang utusan. Sama dengan Nabi Muhammad adalah utusan. Tapi Bu Darni tadi fitnah, katanya Muhammad nggak tahu nanti Natali ini masuk mana surga atau Kayaknya. diam dulu, kan aku belum selesai jawab. Memang benar. Itu menjanjikan ya. Nabi Muhammad itu menjanjikan bahwa setiap umatnya walaupun punya iman sekecil apapun, itu Nabi Muhammad akan menjemputnya, mencarinya. Jadi umat-umatnya walaupun ada di neraka akan dicari sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjanji tidak akan masuk surga kalau semua umatnya belum masuk surga. Lucu Jadi aja Bang Zuma. pasti Lucu. saya dan umat Islam Yang tertawa ini Jangan pintar. bicara laki-laki lah. Ini wanita antara wanita. Nanti yang tertawa tadi tuh abis ini dengan Nanti saya kalian ya. laki-laki ke laki-laki. Iya. Mana Bu Darni, Oke, silakan. jawabanku, Jangan ya. keluar ya, Bang. Ah. Tahan ini si temanku ini, si tua ini. Itu nanti kalian serang. Aku serang si Natalia. Bukan serang. Ayo Natalia, mainkan. Ya, udah aku jawab. Tengok ya Natalia, tadi kan kamu bilang aku asumsi.
Ada loh ayatnya di sini. Hadis Sahih Bukhari vol 266. Nabi berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan padaku. Surah 46 ayat 9. Muhammad tidak menjamin, aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan dirimu. Dan bagaimana mungkin saya Muhammad bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak. Perhatikan kata Yesusku ya. Yesus berkata, aku akan pergi ke sana, aku akan menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, engkau pun berada. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bodoh kali kau, Natalia, kau tinggalkan Yesus itu. Kamu itu dimaksud Yesus tuh kamu yang siapa nih? Bu Darni atau aku atau siapa nih? Atau jangan-jangan cuma orang Israel nih? Karena kan Yesus cuma diutus untuk orang Israel. Gimana Bu Darni? Nah itu, jadi ngapain ku ikuti yang tak selamat? Bu Darni? Kau ikuti yang tak selamat, aku yang selamat ku ikuti, yang memberikan tempat. Udah dibilangnya, aku akan menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, engkau pun berada, katanya. Kau pilih Bagimu yang itu bagimu akan... siapa? Yesus bilang bagimu itu bagimu siapa? Kamunya itu dimaksud siapa? Aduh, nggak usah dipelintir-pelintir lah sayang. Loh, kok dipelintir Sudah yang tadi jelas ayat yang Yesus tadi Bu Darni berkata, bilang itu dia kan datangnya dari surga bagimu, dan itu dia kamu akan ini. datang K.O. kembali ke bumi ini untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Nah, bagimu itu untuk siapa? Bagimu Untuk tuh yang manusia yang mempercayai dia dan mengikuti Percaya dia sebagai apa? pelajaran-pelajarannya dan mengikuti hukum-hukumnya, itulah yang akan dijemput. Iya, mempercayai Yesus. Aku tuh percaya sama Yesus, makanya aku nggak berani ngelawan Yesus. Yesus bilang dia utusan, aku percaya dia utusan. Nah sekarang Bu Darni ini bilang percaya Yesus tuh percaya gimana maksudnya? Percaya Yesus sebagai juru selamat. Jadi bilang Tuhannya itu Allah gitu loh. Bukan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kalian itu aku. Dia nggak bilang gitu. Dia malah bilang Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kita itu siapa? Apa itu nggak termasuk Yesus yang ngomong? Itu manusianya, Ukti. Apa lagi nih? Iya. Itu manusianya yang ngomong. Ya memang manusia yang ngomong. Masa hantu yang ngomong gimana sih? Jadi Bu Darni, Bu Darni. kalau kira-kira nih pendeta, penginjil atau pengkhotbah ini yang makan babi sebelum dia mati itu masuk kemana tuh Bu Darni? Dia mati, Saya dia mati. Bukan saya yang bilang ya. Loh, tadi Bu Darni Yesaya bilang yang makan 66 babi ayat itu, yang makan babi itu masuk neraka. Jadi ada pendeta, pengkhotbah atau penginjil, dia makan babi semasa hidupnya terus dia mati sebelum dia bertobat seperti Bu Darni, tidak makan babi itu masuk kemana nanti dia? Ya kan sesuai dengan firman Tuhan loh Pak. Oh, dia pengkhotbah Bu Darni, dia pengkhotbah. Yesaya 66. Dia membawa firman Tuhan setiap harinya, setiap minggu. Itu gimana tuh coba? Ayo. Nah itulah yang dikatakan Bentar, Bu orang-orang Darni, Parsi Bu tadi. Darni. Bu Darni Oh. dulu biar yang jawab ini si yang tadi yang ketawa. Bu Darni Boleh juga Oh, itu dia yang oke. menjawab. Ya, Menurut ya? silakan. Oke. Oke. Pertanyaannya, tadi kata Bu Darni mengklaim dia kan tidak makan babi, dia seorang Advent ya, tidak makan babi. Nah, jadi bagaimana seorang pendeta, pengkhotbah atau penginjil yang dikatakan Bu Darni tadi, dia makan babi semasa hidupnya dan dia mati sebelum bertobat, itu kemana nanti arahnya? Ke neraka kah atau ke surga? Silakan. Silakan Bang Tois, nanti lanjut Bang Juma. Silakan Bang Tois, silakan. Dibuka mic Bang Tois. Bang Anton juga boleh, silakan. Bang Tois tadi ketawa. Ayo, silakan Bang. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi. Ini apa yang dikatakan, apa yang dimani Bu Darni pas itu, dia tidak makan babi, Kristen tidak makan babi. Nah, tadi dia punya statement orang Kristen yang makan babi itu akan masuk neraka. Ini bagaimana dengan nasibnya pendeta, penginjil atau pengkhotbah pada saat semasa hidupnya dia makan babi, nah terus dia mati sebelum bertobat, nah itu kemana arahnya nanti? Surga kah? Apa ke neraka? Silakan. Bang Anton, Ya, Ya, silakan Pak. silakan dijawab. Bang Tois itu tadi. Anton Muslim, Anton tadi salam Muslim ya. Oh, Saya Muslim bang. oh iya, Bang Tois. Assalamualaikum. Bang Tois dibawa dulu ya. Ayo, kalau nggak Bu Darni lah, Bu Darni aja lah jawab kalau tidak, Bu Darni. Oh, iya. Gimana Bu Darni?
Saya ketawa. Bu Darni Saya iya, statement tadi Yesaya Bu. 66 ayat 17 ada loh jelas. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kata Darni loh, salah kalian. Ya, artinya dia walaupun dia seorang pendeta, pengkhotbah atau penginjil, dia melanggar Ulangan 66 itu, berarti dia masuk neraka nanti matinya Bu Darni. Ya, sama juga dengan teman-teman Muslim. Oke. Kalian juga termasuk orang-orang Farisi. Sudah dibilang Yesus. Kita tidak makan babi, Bu. Hukum tunggu ada lagi, bukan babi aja. Hukum keempat, menguduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi teman-teman tidak mendengarkannya, malah diganti. Katanya gara-gara mengikuti Nabi yang sudah Nabi terakhir. Jadi digantilah hari Sabat menjadi hari Jumat. Gimana itu? Itu pun harus dimusnahkan katanya. Ya itu kan syariatnya para nabi yang diutus sama orang Israel, sama orang Yahudi. Nah itulah. Syariatnya Rasulullah kan kita Jadi kita ini diperintahkan. semua jangan sok-sok membenarkan diri. Sementara ada dosa-dosa, noda-noda yang kita lakukan, yang kita senangi. Kita mengikuti perintah-perintah manusia. Tetapi perintah Allah itu, yang maha besar itu, pencipta langit dan bumi, dengan tangannya dia menulis itu melalui api ke dua loh batu. Dicatat sedemikian rupa. Tetapi kita pandai-pandaian menggantinya menjadi hari Minggu, menjadi hari Senin, menjadi hari Selasa. Sementara hari kudus sudah dikatakan menguduskan hari Sabat. Cobalah. Padahal kita kayak gini banyak ku tengok kita ini apologet di sini di TikTok ini. Teman-teman Kristen semua, banyak kali kita ini ada ribuan. Tetapi satu pun tidak ada mendengarkan menguduskan hari Sabat. Hanya saya. Bayangkan itu. Apa enggak menangis malaikat itu melihat kita seperti itu? Kita berantem di TikTok ini. Loh, tapi mereka mengakui pengikut Kristus, Bu. Mereka mengimani kematian Yesus itu di tiang salib itu untuk menembus dosa mereka. Loh, Ibu, Iya, ini dosa gimana mereka ini? kan udah diampuni tuh. Bukan gitu. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa, untuk memperdamaikan manusianya dari dosa, untuk memperdamaikan kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Itulah kepada Yahweh. Setelah sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, kita ini sudah layak untuk berhadapan dengan Allah. Udah, setelah itu kita harus tetap juga menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita percaya kepada Yesus, tentu kita menuruti perintahnya juga. Enggak seenak jidatku melanggar-langgar hukumnya tadi. Seenak jidatku mengganti-ganti hukumnya tadi. Gitu loh. Dia sejalan itu, sejalan. Nah ini ya Bu Darni ya, jangan seenak-enaknya dong mengganti hukum yang Yesus bilang. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masa mau diganti jadi Tuhan itu Trinitas? Aku terangkan, kenapa dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Esa. Tahu apa arti Esa? Bilang tuh, kita itu siapa tuh? Termasuk yang ngomong nggak tuh? Semua manusia di dunia ini. Kita itu semua, tak terkecuali. Nah, Yesus termasuk nggak? Loh, jangan salah, Yesus itu wujud dari Allah. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Yesus itu adalah wujud dari Allah. Firman yang menjadi manusia turun ke bumi. Tentang Allahnya, kitanya yang aku tanya. Itu harus diterangkan supaya tahu kau dari mana asalnya Yesus. Kau nggak boleh hanya bicara doang. Tapi Yesus ngerti berseru dari mana. di Markus 12:29. Yesus berseru kepada orang Indonesia apa orang Israel, Bu Darni? Iya, orang-orang Israel pada zaman di Israel sudah, itu. ibu orang mana nih sekarang? Israel, sembah Tuhan Allah orang kita mana? Esa katanya. Saya itu Israel rohani yang sudah tersebar ke seluruh bumi. Siap. Israel rohani. Itu ngomong Tuhan Allah kita. Misalnya gini nih Semua Bu orang Darni. Israel sana aja yang umat Tuhan. Yaudah Kita Bu Darni. Ya udah Bu Darni, Yesusnya ngomong nih sama Bu Darni di depannya Bu Darni. Dengarlah Bu Darni, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, Yesus ngomong Tuhan Allah kita sama Bu Darni. Kitanya itu Tuhan kami memang Esa. Kan sudah kuterangkan sama kalian. Tuhan kami itu Esa. Itulah Elohim. Elohim itu mengutus. Kan nggak nyambung kan? Kitanya termasuk Yesus apa enggak?
Itu aja lah. Tunggu dulu, kuterangkan. Itu Kenapa Tuhan- Esa? itu berarti Tuhan Dengar Yesus dulu. juga enggak? Udah. Kenapa Esa? Elohim itu menurunkan Kenapa rohnya Esanya? kalemnya Saya nggak nanya firman-Nya. kenapa Esanya. Turun ke bumi menjadi Yesus. Tetap satunya Tuhan kami, enggak 4, enggak 3. Tetap satu. nanya Esanya, Cuman kitanya, kalian tidak yang saya mengerti tanya itu siapa kitanya. itu. Siapa yang Tritunggal itu kalian enggak tahu. Loh kan? Kalah volume, Ukti Natalia. Bu Darni, yang aku tanyain tuh kitanya itu loh kita. Ya kita semua kita. manusia, seluruh makhluk. Shh, diem dulu Termasuk Yesus Yang masuk- nggak? yang Lu ngomong kok tuh nggak Yesus, termasuk paham Yesus sih apa pertanyaan? Bang Juma jangan Termasuk dulu Yesus kita bertuhan nggak di kami situ? perempuan. enggak? Nah, Kami perempuan, Bang Enggak, Juma. maksudnya kata kita di situ apakah Yesus mendudukkan dirinya sebagai makhluk yang bertuhan atau tidak? Aku mau lawan mualaf itu Bang Juma. Bang Juma udah profesor, nggak terlawan Iya. Bang Juma. sini Bu Darni. Padahal Bang Zuma tadi. Tapi pertanyaannya nggak dijawab gitu loh. Iya. Ngulang apa yang Kenapa? aku Kan tanyain kok. si Natalia nggak mengerti kan sudah kuterangkan. Kenapa Esa Aku itu? nggak Yang narain mana itu si seperti Yesus yang itu aku siapa? tanyain. Jawabanmu tuh nggak nyambung, bukan yang aku tanyain. Nggak Yang nyambung aku karena tanya- kalian membencinya. Nggak nyambung karena kalian tidak itu pelajaran kalian. Loh. Punya itu nggak nyambung sama Ini justru kita mau tahu Yesus ketika berkata kita, dia mendudukkan dirinya sebagai makhluk bertuhan atau Tuhan dia di Iya. situ. Dia pada Itu saat loh. berbicara itu kan waktu utusan di bumi, Bang Juma. Kan waktu dia berbicara itu Nah, di bumi. waktu utusan di mana? Siapa yang Oke, siapa yang Tuhan pada saat itu? Elohim di surga, Elohim. Yang di bumi itu kan manusia daging Nah, Elohim. berarti Yesus bukan Elohim. Makanya Oke, Yesus itu kenapa Parah ini. itu? Lanjut Dinda, lanjut. Kenapa bilangnya Tuhan Allah kita? Kenapa dia nggak bilang Tuhan Allah kalian? Kenapa dia bilang Hah? Tuhan Allah kita? Kan dia berbicara sebagai manusia di bumi itu. Iya, Sembahlah berarti kita itu Tuhan Allah kita. termasuk- Tuhan kita Allah itu kita itu termasuk Esa Yesus kan juga. katanya. Dia Kita menerangkan, itu mengajar termasuk manusia Yesus itu juga. supaya menyembah satu Tuhan kan gitu. Kita itu Kenapa termasuk kalian Yesus tidak menyerupai juga. manusia. Yesus punya Tuhan. keterangannya? Yesus berarti juga punya Tuhan, ya. Kan sudah aku bilang Yesus di bumi ini kan sudah utusan Yesus punya Tuhan Elohim. nggak? Elohim mengutus dari Markus 12 rohnya. ayat 29 Rohnya. terbukti nggak Yesus punya Tuhan apa enggak? Udah, aku menjawab. Jawab aja. Kalau aku ngomong kau diam ya. Aku ngomong kau diam. Udah ya. Aku terangkan. Nah, Elohim itu tahu kan? Tahu kita semua siapa Elohim kan? Bapa yang di surga. Bapa yang di surga Betul. mengutus kalemnya, rohnya, firmannya yang menjadi manusia, itulah Yesus turun ke bumi. Jadi di bumi Yesus ini menerangkan kepada manusia-manusia, manusia, sembahlah Tuhan kita yang Esa itu. Karena dia di bumi kan sebagai manusia. Dia mengajarkan seperti itu karena kelak dia akan kembali ke atas. Kembali ke surga dia. Waktu dia Kembali. sebagai manusia itu dia punya Tuhan, Bu Darmi. Ah, Iyalah. susah amat jawabnya. Satu Kan gini sudah ya. kuterangkan sama kalian. Kan Iya. ini sebagai manusia mengajarkan agar menyembah Assalamualaikum, Tuhan Ustaz. yang Esa. Nah, itu Yesus mengajarkan nyembah Tuhan yang Esa. Kenapa lu nyembah Yesus? Kan nggak tahu kalian siapa Yesus itu. Kalian kan tidak Aku ada tahu. mengajar Loh, Bu siapa Darni dia. yang nggak tahu, Bu Darni yang nggak tahu Yesus itu siapa, Darni bukan aja kami yang nggak tahu. Ibu Yesus yang nggak tahu. anak Allah. Kalian kan tugas kalian kan untuk menghancurkan Alkitab ini agar tidak dipakai lagi. Loh. Kan Ibu yang menghancurkan ajaran Yesus. enggak. Kita Ayo, Bu kita Darni. bacain Yesus ngomong Ah. apa Bu Darni yang Bu Darni, Bu Darni coba Bu Darni. Siapa Yesus menurut Yesus? Coba. Kalau Yesus mengatakan dia adalah utusan di muka bumi ini. Nah, Ya udah selesai. selesai kan? Salah nggak iman kami? Salah nggak iman kami? Salah nggak iman kami? Salah nggak Adinda Natalia? Bukan, iman kalian beda. Kalian hanya pada saat Beda kita gimana loh, orang loh. kita mengakui Yesus Tuhan, apa utusan Tuhan? Apanya Tadi beda? katanya Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Nah, Dinda Natalia salah nggak? Tapi kan di keterangan yang lain Bang Juma enggak. Terus kayak gini Bang Juma, Yesus adalah wujud dari Allah. Itu apa pula keterangannya? Kata itu kata siapa? Ibrani 1 ayat 2. Kata siapa? Ibrani itu kata siapa? Paulus. Paulus. Sekarang ibu percaya Paulus atau ibu percaya Yesus? Mana lebih ku percayai Paulus atau Bang Juma?
Harus ibu percaya Yesus, jangan percaya saya. Jangan percaya Bang Suma, jangan percaya siapa-siapa. Percaya Yesus. Saya tanya dulu. Saya tanya lagi. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut saya. Siapa Yesus menurut Yesus Yesus? mengatakan dia sebagai utusan turun ke bumi ini. Udah selesai kan? Ya, betul. Berarti Adinda Natalia menjadi pengikut beliau kan? Dengan mengimani bahwa dia adalah utusan Tuhan. Betul kan? Belum, masih koma. Bang Juma masih koma, belum titik. Di mana Yesus titiknya? adalah anak Allah. Di mana Titiknya titiknya? adalah anak-anak. Yesus adalah yang terjadi dari roh kalem dan firman Allah yang menjadi manusia turun ke bumi. Kata Jangan siapa? kali-kali- Ya. Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu Pada kata mulanya- Yesus atau bukan? Itu kata Yesus atau bukan? Loh, jadi kalian Loh. itu semua Loh, Anda itu katanya ngaku pengikut Yesus atau pengikut Yohanes nih? Ayo. Bang Juma, kami Apa, Alkitab Bu? kami ini sudah diilhamkan. Saya Kalau tidak kalian- peduli. Saya nggak peduli dengan itu. Yang saya peduli adalah Yesusnya. Yesus minta dipercayai kan? Yesus minta diimani kan? Yesus minta diyakini sesuai dengan ajarannya kan? Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Iya, Sebagai anak Allah. Iya apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Sebagai utusan di atas muka bumi. Itu menurut Yesus. Nah, Dinda Natalia mengikuti itu, mengimani itu. Apakah dia salah? Bang Juma, tapi kalian itu utusan yang bagaimana sekarang? Bukan utusan seperti Yesaya, seperti Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi yang lain. Menurut Yesus, utusan menurut Yesus yang mengatakan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah utusan itu yang datang kepada Bani Israel. Kami percaya Yesus berdasarkan ucapan Yesus tentang dirinya. Kami nggak percaya penyesat-penyesat yang ada di sekelilingnya. Ibu paham? Kalau aku sudah paham 100%, kalian saja yang mutar balikannya, Bang Juma. Loh, ibu tadi membawa Ibrani, ibu tadi membawa Yohanes, kami membawa Yesus. Ayo, kuat mana kira-kira? Antara Yesus dengan orang-orang, Itu antara rasul Yesus dengan Juma. nah itu pengakuan ibu. Paulus Bang itu Juma. adalah Rasul Yesus. Oke, mana pengakuan Yesus bahwa Paulus itu adalah Rasulnya? Boleh tunjukkan ke saya? Baca kisah para rasul. Kisah para Rasul. Apa kata Yesus tentang kisah para Rasul? Tunjukkan ke saya. Dengar ya Bang Juma. Pada waktu Paulus bertemu Yesus di siang Siapa hari, yang mengatakan dia buta. bahwa dia bertemu dengan Yesus? Tunggu. Sabar dulu. Saya ibu-ibu yang Bang Juma. ibu jawab. Kan buta, Siapa yang mengajarkan Bang Juma. bahwa Paulus bertemu Yesus? Siapa yang mengajarkan? Masa gak didengarkan rasul? Dia rasul. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Paulus bertemu Yesus? Rasul sendiri mengatakan dan disaksikan oleh teman-temannya pada waktu berkuda itu, waktu mereka di perjalanan. Yesus Apalagi? mengatakan firman yang kau dengarkan dariku itu bukan dariku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Saya minta firman yang Yesus sampaikan dia bertemu Paulus itu tertulis di mana? Baca kisah para rasul, tertulis di Kisah situ para dia rasul bertemu itu, kisah para rasul itu tulisan Lukas. Yang saya minta adalah pernyataan Yesus. Boleh Anda tunjukkan? Kisah para rasul itu tulisan Paulus, Bang Juma. Oke, sekarang saya minta pernyataan Yesusnya. Firman yang diterima dari Tuhannya yang berbicara tentang Paulus itu Yesus ucapkan di mana? Taunya Bang Juma apa ciri-ciri rasul? Bu Darni, sekali lagi saya katakan Bu, Tunggu dulu. kami umat Islam, dengar, kami umat Islam itu mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Ketika hal ini Anda ingin robohkan, tolong tunjukkan ke saya pernyataan Yesus tentang Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bisa Ibu buktikan ke kami? Yesus itu sudah menampakkan dirinya kepada Paulus. Sudah? Ibu, oke, dengarkan, Bu Darni, dengarkan. Itu Dengarkan saya, Bu. bukan pada Dengar, saat itu. oke, dengarkan Tunggu, saya. tunggu. Ibu mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Sebelum Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus siapa? Para murid-muridnya dong. Yang datang, dia tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Aku harus pergi. Yohanes 14 nomor 6. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 5.
Nah, sekarang ketika Yesus terangkat, yang datang siapa? Iya, tahu aku. Roh penghibur itu, Roh Roh Kudus. penghibur. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu mendengarkan suara, itu suara siapa yang dia dengarkan? Paulus mendengarkan suara Roh Yesus dong. Ya, suara Yesus. Apakah suara Yesus itu sama dengan suara Roh kebenaran, Roh Kudus? Udah pasti. Dari mana dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Yesus adalah Roh Kudus, itu dalilnya di mana? Yesus adalah Roh Kudus itu. Yesus Roh Kudus itu adalah Yesus itu tertulis di mana? Bang Juma itu jangan memutarbalikkan kata-kata. Ibu Darni, kita berbicara tentang keyakinan kita harus berdata, Bu. Tidak ada yang selamat kecuali mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, termasuk Islam. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu. Ketika Ibu mengatakan Ibu percaya kepada beliau Yesus dibandingkan baginda Rasul Muhammad SAW. Poin ini kemudian Anda berseberangan dengan kami. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang saya minta yang ngajar Anda itu adalah Paulus. Itu menurut Ibu. Sekarang ketika ditanya, Yesus mengatakan adalah benar, adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Nah, sekarang Paulus justru mengaku yang datang adalah Yesus. Ini narasinya kayak mana ceritanya? Yang datang setelah Yesus apakah Yesus, atau yang datang setelah Yesus adalah pribadi lain? Jawab, Bu, dengan jujur. Yang datang itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu melalui Paulus. Itu pribadi lain. Roh Kudus adalah roh dari Tuhan. Itu pribadi lain atau pribadi Yesus? Rohnya, Roh Yesus. Kudus. Saya tanya, itu pribadi lain atau itu pribadi Yesus? Pribadi Yesus. Pribadi Pak. lain. Pribadi lain, yang satu bilang pribadi Yesus. Melalui rohnya Yesus. Rohnya Yesus. Roh dari Tuhan. Itu Roh Kudus, roh dari Tuhan, Bang. La haula wala quwata illa billah. Yang datang adalah Roh Yesus yang datang. Kenapa Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, roh itu tidak datang? Kenapa? Iya dong. Kan dia sudah- Yesus pergi. Dan murid-muridnya dan Kenapa dia harus pergi? Rohnya itu Kenapa kan dia memang- harus pergi? Kenapa dia harus pergi? Kalau yang datang dia sendiri. Dia mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maksudnya apa? Aku tahu kemana tembakanmu, Bang Juma. Roh Kudus yang penghibur yang datang itu kalian bilang Muhammad kan? Sementara di dalam Selesaikan Alkitab dulu. ini, Selesaikan dulu di internal ibu. Nggak usah lari-lari ke Nabi Muhammad. Dengar dulu, Roh Kudus itu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Emangnya Oke. Nggak usah lari ke situ. emangnya Nabi Muhammad selama-lamanya menyertai kita? Kan enggak Nggak usah lari ke situ, Bu Darni. Anda akan berat dengan materi itu. Cukup internal Anda dulu selesaikan. Kata Yesus, Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu Roh Kudus atau itu Yesus? Itu Roh Kudusnya melalui Paulus, makanya mengajarkan kita semua kebaikan-kebaikan. Kalau mati Paulus, lagi Roh Kudus yang tinggal. Tolong di bumi ini. tunjukkan, Kan tolong tunjukkan dalilnya bahwa yang menemui Paulus itu adalah Roh Kudus. Silakan. Loh, lucu Bang Juma inilah. Kan itu Rasul Kudus itu, Yesus. Bang, bagian dari Yesus. Rasul Yesus. Nggak usah ditambah-tambahin dulu. Saya minta data bahwa yang menemui Paulus itu adalah Roh Kudus. Itu tertulis di mana? Gitu. Jangan kayak gitu. Loh, Jangan Ibu. semua Bang Juma Darni. data. Masa Karena semua kalian di dalam Bisa kisah para dibaca dalam rasul kitab 22 Rasul ayat Paulus. 6, di situ Yesus ngaku Allahu aku orang Akbar. Nazaret. Kenapa kau bilang Roh Kudus? Jelas-jelas Yesus di situ ngaku aku orang Nazaret. Coba kamu baca itu kisah para rasul 22 ayat 8. Coba dibaca. Iya, tahu aku. Iya, katamu Roh Kudus, emang Roh Kudus orang. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Aku Yesus orang orang Nazaret yang kau aniaya. Sejak kapan Paulus itu menganiaya Roh Kudus? Sejak kapan? Begini, maksudnya gini Bang Juma, Roh Kudus yang datang menghibur itu selama-lamanya, itulah Roh Kudus yang ada di hati semua manusia. Loh, Yang jangan ke situ dulu, itu doktrin. Itu doktrin. Itu doktrin, dan saya bisa melumpuhkan doktrin itu semudah aku mencabut kumisku satu lembar.
Oke? Bang Juma. Sekarang sabar Bu Darni. Sekarang permasalahannya Yesus mengatakan, aku akan pergi dan yang datang Iya. setelahku adalah Roh Kudus. Nah, sekarang mana Iya. dalilnya? Yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. Mana dalilnya? Bukan hanya ke Paulus, Bang Juma, kepada semua Yang ke manusia Paulus, juga. yang ke Paulus, yang ditanya yang ke tinggal Paulus. di atas. Saya minta ke Paulusnya, Bu. Saya minta ke Paulusnya, mana Roh Kudus datang ke Juma, Paulus mana? Makanya ada Trinitas, Bang Juma. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Bukan begitu cara belajarnya, Bu. Agama yang benar akan mengantarkan pemeluknya kepada kebenaran absolut. Yesus mengatakan, aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Nah, sekarang yang datang setelah Yesus pergi terangkat ke langit, yang datang kepada Paulus ini Roh Kudus apa Yesus? Termasuk Roh Kudus, rohnya Yesus mengajarkan Paulus agar semua melakukan kebenaran. Lucu begini ya. Ayatnya mana? Pakai pampers dulu, Bu Darni. Aku pakai minta pampers. data. Aku minta data loh. Minta Iya. Begitu banyaknya aku minta data supaya Ibu mengajarkan Injil yang benar, bahwa Paulus didatangi oleh Roh Kudus itu tertulis di mana? Ada Roh Kudus berangkat dari Nazaret itu tertulis di mana? Ayo. Ada? Ada dalil? Terus gini, Bang Juma, kan Roh Kudus itu melakukan semua kebaikan-kebaikan. Yang dilakukan Paulus kan kebaikan semua. Itu Saya ngerti. Saya ngerti tentang Roh Kudus. Saya ngerti tentang Roh Kudus. Dia akan mengajarkan, dia akan membimbing setiap manusia kepada kebenaran. Saya ngerti. Sekarang permasalahannya yang datang ke Paulus ini Yesus atau Roh Kudus? Itu dulu poinnya. Rohnya Yesus, Bang Juma. Rohnya Yesus mengajarkan kepada Rohnya Paulus. Yesus. La Melakukan haula wala quwata illa billah. apa lagi, Bang La Juma? haula wala quwata illa billah. Yang Roh Kudus datang itu, Bang. kepada Paulus. Bang Juma, kan Roh Kudus Susah itu Bu Darni. dikatakan Susah. mati. Tidak mati. Bu Darni dia susah tinggal kalau bersama. hanya berdasarkan Bu Darni Juma. kalau hanya berdasarkan dogma gereja. Enggak Tidak loh. akan sampai Kan kepada itu kebenaran kan ayat, absolut. Bang Nah, Juma. sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus yang diutus? Mana? Salah Mana, Yohanes ayo kita baca yuk. Yohanes 17 itu roh penghibur itu. Nah. Itulah yang datang, Roh Kudus itu datang. Ini bukan Roh Kudus. Bu Darni, yang ada di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Rasul 22, itu bukan Roh Kudus, itu Yesus yang datang menurut catatan Kisah Para Pewarta. Nah, sekarang yang mana yang benar? Catatan ini atau Yesus? Karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Tapi kok yang datang ke Paulus ini justru Yesus? Iya, Bang Juma. Waktu Apa? Yesus berjumpa Iya, dengan iya Paulus, apa? Iya Tunggu dulu. apa? Tunggu dulu, Bang Juma. Kan Yesus berjumpa dengan Paulus. Nah, Di rohnya mana? itu yang menyertai Paulus untuk melakukan kebenaran dan diam di dalam Paulus. Itu asumsi atau dalil? Itu asumsi atau ada dalilnya? Begitu Itu juga asumsi. dengan manusia. Cuma Roh Kudus itu tidak akan mati. Dia akan tinggal di dalam Allahu Akbar, Masya Allah. Roh Kudus itu tidak Coba mati, Bang Ferdinand Juma. dulu, Bu Roh Dani. Kudus itu tidak mati. Bu Dani. Roh Kudus itu akan diam bersamamu selama-lamanya. Begini kelasnya Bu Darni yang akan diselamatkan oleh Yesus kelak, nggak mungkin. Lawang berbicara aja asumsi. Mana datanya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus? Mana coba tunjukkan ke saya. Coba Ferdinand dulu yang jawab, Bu Darni ya. Silakan Ferdinand. Mana dalil? Yesus Lagian datang kalau memang berlaksa-laksa tidak bersama dengan dengan Roh Kudus, kenapa para murid itu tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Juga. Para murid Mendengar menjawab, pun tidak. belum. Bahkan kami tidak pernah mendengar ada Roh Kudus. Kalau memang yang dijanjikan itu Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah kenal dengan Roh Kudus, coba? Kok aku nggak bisa ngeliat Ustaz Sugi ya? Di mana sih? Nah ini di Bang Andi saya. Oh iya, lanjut. mana? Lanjut Bang Ferdinand, silakan jawab. Itu Yesus datang dengan malaikat berlaksa-laksa kayak ibu yang mau diselamatkan, yang berbicara hanya doktrin gereja. No, nggak mungkin, itu menghayal ibu.
Ayo. Dinda Natalia lah yang akan diselamatkan karena dia mendudukkan Yesus pada perkara yang sesungguhnya. Aku hanya utusan, selesai. Dan itu iman beliau. Lalu kemudian dia ikut Roh Kudus. Apa itu? Al-Quranul Karim. Udah selesai. Gitu ya Bu ya, supaya direnungkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau bagi saya Nasrani. Saya bukan membela kepada ibu Ya, karena tadi bertentangan. Ada bilang Yesus, ada Roh Kudus. Ya, lanjut. Akhi Sugi, silakan masuk. Ya, kalau kepercayaan saya dan menurut yang saya dapatkan selama saya menjadi Nasrani, bahwa Roh Kudus itu adalah bagian dari Tuhan Yesus. Jadi Trinitasnya itu kita pakai Trinitas. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jadi yang datang ke manusia, ke dunia ini adalah Allah Anak, adalah bagian dari tiga Trinitas ini untuk menyelamatkan manusia. Untuk Roh Kudus ini adalah bagian dari Tuhan bagi yang tidak terlihat oleh manusia. Itu roh. Kalau kepercayaan saya. Kenapa dia disebutkan dia anak Allah? Perbedaannya, dia dapat memberikan mujizat. Contoh, dia menyembuhkan orang buta. Itu dia menandakan dia anak Allah yang tidak bisa diikuti oleh manusia biasa. Dia bisa membelah laut. Dia menurunkan 7 tulah. Dia menyuruh Yunus. Yang belah laut itu siapa? Musa apa Yesus? Iya, Musa, tapi Musa berdoa kepada Tuhan, Bang. Ya sama, Yesus juga berdoa. Iya, itu kan bagian dari Trinitas saya bilang tadi. Ini menurut kepercayaan saya. Memang dia itu adalah salah satu unsur Trinitas. Ngapain ketika dia membangkitkan Lazarus dia berdoa? Ya. Itulah adalah bagian dari roh. Itu beda dari kita manusia dan dia sebagai anak Allah. Dia bisa menghidupkan manusia. Iya, kalau ketika dia membangkitkan manusia, menghidupkan manusia, dia berdoa dulu. Iya, emang dia berdoa dulu karena dia bagian dari Trinitas. Nah, justru kalau dia bagian dari Trinitas, dia adalah Tuhan itu sendiri. Ngapain dia berdoa? Allahu Akbar. Masya Allah. Ini Bang, ini kepercayaan kita memang beda, tapi kita ini hanya sharing aja. Kalau mencari kebenaran, kita bisa berpegang kita punya kebenaran, Abang bisa berpegang pada Abang punya kebenaran. Gimana suaranya kecil? Iya, ini bagus. Sekarang bagus. Nah, itu dia. Anda mengatakan Yesus itu salah satu unsur Trinitas. Kalau dia memang ada unsur keilahian dalam dirinya, seharusnya ketika dia membangkitkan Lazarus, dia nggak perlu berdoa, bos. Kan begitu, itu secara logis. Tapi kalau dia masih berdoa, berarti dia hanya seorang hamba. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 18. Itu bagian dari pemikiran Abang. Bukan pemikiran saya, ayatnya ada. Anda baca di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Yesus menengadahkan tangan ke atas, lalu berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Bersaksi sebagai utusan ketika dia membangkitkan Lazarus. Ya, jadi Tuhan ini, Bang, kekuatannya itu doa. Karena dia itu bagian dari Trinitas. Dia berdoa. Tuhan kekuatannya doa, maksudnya apa? Jadi Tuhan itu supaya mendapatkan kekuatan harus berdoa dulu gitu? Iya, dia kekuatannya. Apa bedanya sama dengan saya? Saya berdoa dulu mendapatkan kekuatan. Musa berdoa dulu mendapatkan kekuatan. Apa bedanya dengan Musa kalau begitu? Iya, itulah, ini hanya kepercayaan saya. Saya hanya sharing untuk kepercayaan saya sebagai Nasrani. Kalau Abang berinterpretasi begitu, itu saya hargai, nggak apa-apa. Ini hanya diskusi kan, kita saling diskusi. Iya. Kita hanya tidak diskusi. tidak mau mencari Anda pembenaran. ini justru lemah sekali gitu loh. Dia dikatakan Tuhan ketika kekuatannya itu berdoa. Dia mempunyai kekuatan Tuhan ketika Tuhan dia saja berdoa. itu tetap dia berdoa. Ya, apa bedanya? Tuhan Allah.
Apa bedanya dengan kita? Itu Sasuke tadi katanya Tuhan saja berdoa kepada Tuhan Allah katanya. Itu Tuhan mana itu? Ada Tuhan berdoa itu. Nah, ini kan bagian dari Trinitas. Dia kan bagian dari Trinitas. Nah, silakan Bang Kores. Saudara Terry, mungkin ibu boleh Eden, tambahkan. Eden. Halo, selamat malam. Cek. Masih noise. Bubble suaranya. Kores ganteng. Tuh kan. Coba ngomong, coba sekarang. Bang Erik, aku mute dulu ya. Cek. Coba Bang Erik. Enggak dari akhir. Aku aman, kalau aku aman. Iya, 86. Bang Eden turun dulu naik lagi. Bang Eden turun dulu naik lagi. Double suaranya, Bre. Ferdian Ngalo mungkin bisa menjawab yang aku pengen tahu gitu. Itu kan Yesus nebus dosa, ya, nebus dosa. Kenapa enggak pas zaman Adam nebus dosanya? Ferdian Gio. Sampai sekarang itu nggak ada yang bisa jawab, euy. Oi, Ferdian. Oi, Yesus sebelum kenapa Bu Darni? hadir pada saat itu. Nah, itu kenapa belum hadir? Hadir aja. Kan Maha Kuasa udah Jadi kok yang ngatur-ngatur? Kok jadi kalian yang ngatur-ngatur? Kenapa kenapa Bu Dari tiap gua yang nanya emosi? Kenapa? Kenapa sih? Bukan. Aneh Bukan. banget. Karena pertanyaannya lain daripada yang lain, membuat supaya yang menjawab itu bingung. Loh, ya harus bisa jawab gitu kan? Yesus Ya, kan menebus dosa. Kan aku jawab pada saat itu, Yesus belum datang. Lah iya, kenapa belum datang? Kenapa? Ya memang sudah begitu aturannya. Kan Tuhan semua sudah mengatur itu, sudah membuat skenarionya itu. Dia sutradaranya. Kenapa Bang Kores sutradaranya nanya-nanya enggak? lagi. Nah, kenapa sutradaranya itu nggak sesuai dengan skenario gitu loh? Itu kan kata Bang Kores. Kalau Nah, iya. menurut kami sudah teratur semua yang tertulis di dalam kitab suci ini. Nggak Oke, ada lagi yang mau dikomentar. Oke, coba ya kita pakai logika. Ada orang menyebabkan kecelakaan yang beruntun kepada umat manusia, gitu kan? Nah, ada Tuhan nih, Maha Kuasa. Dia mempunyai pribadi ganda. Nah, kepribadiannya ini kenapa nggak diturunin